Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumadara mang para pemirsa nu karasep jeung nu garelis. By the way, kamu udah makan? Anjir. Oke, balik lagi bersama saya Sidul Austin, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film sequel yang sebelumnya membuat saya penasaran pada sosok Hannibal. Sekejam apakah si Hannibal ini? Dan di film inilah jawabannya terungkap. Film ini berjudul Hannibal tahun 2001. Film ini akan berkisah pada 10 tahun semenjak kejadian Hannibal melarikan diri dari rumah sakit jiwa, di mana sekarang agen Sterling yang dulu memiliki hubungan dengan Hannibal pun kini telah resmi menjadi agen FBI profesional. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Tanpa panjang lebar lagi, hayu urang ka film Nabor. Sometimes, Dr. Lecter and I would talk. You observed Clarice Starling and Hannibal Lecter. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang asik bergibah di ruangan tamu. Di sana ada seorang pria yang bernama Barney sedang memberi informasi penting tentang sosok Hannibal di hadapan Mason Perger. Si Barney ini dulunya adalah petugas sipir penjara rumah sakit jiwa saat Hannibal masih ditahan di sana. Kalian pasti tahulah jika kalian pernah nonton film Hannibal sebelumnya. Dan si Mason Perger ini adalah sebagian dari turunan Orkainingrat Nyai Ratu Darah Biru. Ia sebenarnya adalah salah satu pasien Hannibal yang menjadi korban keempat saat menangani penyakitnya dulu, di mana Hannibal mengucapkan kata-kata yang membuat Perger menyayat mukanya sendiri. Sedikit info, kejadian tersebut rupanya persis seperti di film sebelumnya, yang mana si Hannibal mampu membunuh orang dengan kata-kata. Karena kejadian itulah membuat wajah si Perger tidak puguh rupa. Di sana Perger bermaksud untuk menjalani misi balas dendam kepada Hannibal, yang mana Hannibal dikabarkan masih menjadi buronan FBI. Meskipun akhirnya dia sadar bahwa untuk membuat Hannibal keluar dari persembunyiannya, ia harus menggunakan sebuah umpan. Kemudian scene berpindah ke sebuah gedung berkas pabrik keraginan. Di sana sekelompok polisi khusus sedang merancang skema penangkapan gerbong narkoba yang bernama Evelda. Lalu datanglah agen Sterling mengambil alih misi tersebut. Ia ditunjuk menjadi pemimpin dalam misi ini karena ia dianggap lebih mengenali sosok Evelda itu. Kemudian mereka pun pergi menuju tempat di mana si Evelda bersembunyi. Lalu 3 orang preman kulit hitam datang dengan mobilnya. Ternyata mereka sedang mengawal Evelda keluar dari sebuah bangunan menuju mobil. Namun ketika si Evelda keluar, rupanya dia sedang menggendong bayi. Oleh sebab itulah Sterling membatalkan operasi tersebut, karena Sterling tidak ingin si bayi itu terkena serangan. Tapi keberadaannya telah diketahui oleh para pengawal Evelda, dan disinilah terjadi insiden baku tembak. Insiden tersebut berujung tewasnya Evelda dan 2 orang kepolisian Bolton. Setelah insiden tersebut, Sterling malah diduga melanggar standar operasional prosedur, yang mana ia tidak boleh melakukan gencatan senjata ketika melakukan penyergapan. Sterling sempat membela dirinya sendiri dan mengatakan, Mr. Primer. The woman had a baby in her arms. Across her chest. In her arms, she had a MAC-10 to get me assigned to help you on this raid. I tried to do that. Namun sekuat apapun pembelaan itu tidak berdampak pada terhapusnya pelanggaran. Akhirnya Sterling didakwa ke Departemen Kehakiman atas hal itu, dan dirinya terancam diberhentikan dari jabatannya. Namun keterkaitan Sterling dengan Hannibal 10 tahun lalu dimanfaatkan Departemen Korup itu untuk meraup keuntungan. Mereka menugaskan agen Sterling untuk menangkap kembali si Hannibal. Sterling dijanjikan akan ada perbaikan nama dan jabatan. Usut punya usut, ternyata Perger telah membayar Departemen Hakim itu demi mendapatkan Hannibal dan memakai agen Sterling sebagai umpannya. Singkat cerita, agen Sterling mencoba menemui Perger di kediamannya. Mr. Berger's private physician. Howdy do. If you'd be so kind as to park down at the end. Dan ia diberi berkas-berkas penting terkait Hannibal. Christian camp my father founded. Scene berpindah ke negara Italia, di mana seorang polisi dengan jabatan kepala inspektur yang bernama Ronaldo Pazzi. Ia datang menemui Dr. Phil untuk menanyakan kasus terkait salah seorang penjaga perpus yang hilang secara misterius.
Ternyata Hannibal di sini berpura-pura sebagai Dr. Phil yang menjadi kepala staf perpustakaan. Karena Hannibal adalah seorang ahli psikiater hebat, ia berhasil mempengaruhi mental Inspektur Pazzi sehingga ia kelihatan sangat gugup. If I happen to come across anything in the Capone... Sementara itu, Sterling tengah terheran-heran ketika membuka sebuah surat tangan dari Hannibal. Isi surat yang terkesan mengejek Sterling seolah-olah dia mengetahui persis konflik internal yang sedang dialaminya. Namun aroma parfum langka di amplop itu cukup menarik Sterling untuk mengidentifikasi keberadaan Hannibal saat ini. Lalu Sterling meminta kepada polisian Italia untuk memberinya rekaman kamera pengintai di sebuah toko parfum terkenal di sana. Di sana pihak kepolisian sedang menyalin rekaman tersebut. Namun ketika Inspektur Pazzi baru datang, tiba-tiba ia dikagetkan dengan hasil rekaman di toko parfum. Ternyata Dr. Phil yang baru saja ditemuinya nampak jelas di rekaman itu sedang membeli parfum. Hal ini sangat membuat dia penasaran siapa sebenarnya Dr. Phil itu. Atau jangan-jangan hanyalah sebuah nama samaran yang sebenarnya adalah Hannibal yang tengah diburu FBI itu. Di rumahnya, Inspektur Pazzi mencoba untuk membuka situs resmi FBI. Tujuannya untuk mencari tahu siapa Dr. Phil itu. Dan ia menghiraukan istrinya yang mengajaknya patepang liang Cipapang. Di sana Inspektur Pazzi terus fokus pada sebuah situs resmi milik FBI. Dan benar saja, Hannibal atau Dr. Phil menurutnya itu telah terdaftar sebagai buronan atas FBI sekelas dengan Osama bin Laden. Di situs itu terdapat pengumuman untuk menangkap Hannibal hidup-hidup dan akan diberi imbalan $3 juta. Keesokan harinya, Inspektur Pazzi yang terobsesi dengan imbalan yang fantastis itu, sifat tamaknya mulai timbul. Ia harus putar otak sendiri untuk mendapatkan DP sebesar $100.000 dengan menyetorkan sidik jari Hannibal. Kemudian ia mencoba untuk mendapatkan sidik jari Hannibal dengan menyuruh pencopet untuk berlupakan dengan si Hannibal. Hingga akhirnya si pencopet itu berhasil mendapatkan sidik jari Hannibal. Namun si pencopet harus bersimbah darah karena Hannibal seperti telah mengetahui niatnya. Dan Hannibal menojos bagian si jalur pencopet itu hingga tewas. Setelah mendapatkan sidik jari Hannibal, lantas kemudian Inspektur Pazzi pergi menuju bank Swiss untuk menyetorkan gelang yang ada sidik jari Hannibal itu. Tak menunggu waktu lama, dia pun dibayar sebesar $100.000 cash, tidak dianyuk dulu bor. Dan baru akan dibayar seutuhnya jika Hannibal berhasil ditangkapnya hidup-hidup. Sedangkan di kantornya, Sterling terlihat dia sedang mengamati dengan seksama hasil rekaman CCTV yang dikirim ke kepolisian Italia. Ternyata, diam-diam Sterling juga meneliti jejak digital Inspektur Pazzi yang akhir-akhir ini sering mengakses situs resmi milik FBI terkait Hannibal. Tiba-tiba ia kaget sosok Hannibal muncul di rekaman memakai jubah dan topi serba hitam. Spontan Sterling langsung menghubungi kantor Inspektur Pazzi. Sterling mencoba memperingatkannya bahwa Hannibal adalah sosok pembunuh darah dingin yang sangat berbahaya jika ditangani sendirian. Namun Inspektur Pazzi yang butuh duit itu ternyata dia sudah terikat kontrak dengan Mason Verger. Bahkan ia langsung menutup teleponnya. Lantas ia buru-buru pergi kembali menuju perpustakaan itu ditemani 2 orang utusan Verger. Sesampai di sana, Dr. Phil sedang melakukan seminar di depan para peserta yang hadir. So, in fact, avarice and hanging are... Tiba-tiba HP Inspektur Pazzi berdering dan rupanya Sterling kembali mengingatkannya. Namun lagi-lagi Inspektur Pazzi menutup telepon itu. Lantas dia pun bergabung bersama peserta yang lain hingga acara itu selesai. Hannibal dengan gayanya yang dingin dan sangat berkarisma sudah paham akan maksud Inspektur Pazzi. Dia berhasil mengalihkan perhatian Inspektur Pazzi ke sebuah tayangan slide, di mana para leluhur Inspektur Pazzi mati tergantung di perpustakaan itu pada ratusan tahun lalu. Sontak hal itu membuat dia terkejut, namun dari belakang, tiba-tiba Hannibal langsung membiusnya dengan cairan morfin dan membuatnya tak berdaya. Dengan keadaan badan terikat dan mulut disolasi, kemudian Pazzi diseret ke sebuah jendela besar. Here we go. Di sini Hannibal mengetahui Pazzi sudah ada kontrak dengan Verger, dan Pazzi juga membocorkan keberadaan Hannibal kepada para FBI. Karena keberadaannya sudah dibocorkan, akhirnya Hannibal menyayat tepat di bagian perutnya.
dan Inspektur Pazzi jatuh tergantung dengan usus yang tergurai keluar. Bagaikan kalau aja si Pazzi ini gak ikut campur dengan Hannibal, mungkin dia tidak akan berakhir seperti ini. Nyatalah karena Pulus ya jadi gini. Oke, lanjut. Para pengawal Pazzi di luar sana nampak curiga dengan keadaan Pazzi. Akhirnya mereka berdua mencoba masuk ke perpustakaan itu untuk menangkap si Hannibal. Namun tiba-tiba salah satu pengawal tersebut harus mati di tangan Hannibal. Sementara yang satu lagi mencoba menghampiri temannya, namun di sana Hannibal sudah tidak ada. Ia pun kaget melihat temannya yang tewas. Menyaksikan kenyataan itu, Mason Verger yang kebal hukum tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian membuat skenario baru dengan bantuan oknum Departemen Kehakiman atau Powell Chandler. Kali ini Sterling dibuat tertekan atas tuduhan terhadapnya bahwa dirinya telah menyembunyikan sebuah dokumen penting mengenai Hannibal. Atas tuduhan itu, nasib Sterling berujung pelucutan atribut dan senjata. Ini artinya Sterling diberhentikan dalam tugasnya. Keadaan ini dimanfaatkan Verger untuk memancing Hannibal keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, Hannibal kembali kabur ke Amerika Serikat. Hannibal yang mengetahui Sterling diberhentikan dari FBI, ia menyelinap dan mencoba menemui Sterling di rumahnya. Tujuannya ia ingin berbicara dengan Sterling. Namun sayang Sterling yang sedang lelap tak menyadari kedatangan Hannibal. Ketika HP-nya berdering, ia terbangun dan mengangkat telepon itu. Dan ternyata telepon tersebut dari Hannibal. Sterling diminta menemui Hannibal di sebuah stasiun. Sebagai agen FBI non-aktif, ia sadar bahwa dirinya sedang menghadapi seorang kanibal psikopat, di mana bahaya besar bisa datang secara tiba-tiba. Hanya berbekal sepucuk senjata, lantas Sterling pergi mengikuti suara di telepon itu dengan penuh siaga. Di telepon itu Hannibal mengatakan bahwa dirinya akan menyakiti orang yang telah menyakiti Sterling. Yang dimaksud adalah Departemen Hakim yang telah menuduhnya hingga ia harus diberhentikan dari tugasnya. Di sisi lain stasiun itu, dua mata-mata Verger terus mengawasi gerak-gerik langkah Sterling. Mereka adalah Carlo dan Piero. Hannibal paham bahwa dirinya sedang diincar. Maka ia langsung pergi keluar stasiun dan menuju ke mobilnya. Namun tiba-tiba Carlo berhasil melumpuhkannya. Sterling tak menyangka bahwa mereka akan menculik Hannibal. Dia yang berada cukup jauh terlambat menghentikan pergerakan keduanya. Singkat cerita, ketika di kediaman Verger tengah bersiap menyambut perayaan dendam pribadinya yang sebentar lagi digelar. Sementara Hannibal yang sudah tak berdaya dengan tubuh terikat, kelihatan mengenakan masker kebesarannya. Kemudian Hannibal dimasukkan ke suatu tempat, hendak dijadikan santapan makan malam untuk para bagong-bagong Verger. Namun tiba-tiba, Sterling datang menjatuhkan Carlo dan Piero dengan tembakannya. Hannibal cukup kaget dengan kedatangan Sterling yang kemudian melucuti tali-tali pengikat tubuhnya. Situasi jadi tegang ketika sebuah peluru bersarang di dada Sterling, dan gerombolan bagong-bagong itu langsung masuk menuju ke arahnya. Namun insting pembunuh sadis yang melekat pada diri Hannibal membuat minder bagong-bagong itu, dan bagong-bagong itu berpaling ke arah Carlo dan Piero. Hal tersebut membuat Verger marah besar. Namun lagi-lagi, karisma dia sebagai psikiater handal berhasil menghipnotis pikiran Cordell. Lantas si Cordell langsung menyunturungkan si Verger dan si Verger terjatuh ke dalam tai bagong. Akhirnya bagong-bagong itu mencabik wajah si Verger. Mamam, anjim. Hannibal berhasil kabur dengan Sterling dari tempat itu. Sterling yang belum sadarkan diri mendapatkan sedikit perawatan pasca penembakan itu, dan Hannibal telah membawanya ke sebuah rumah. Sementara itu, di luar rumah, Paul Chandler yang baru saja tiba di sana tak mengira bahwa ada seseorang telah ada di rumahnya. Perlahan dia mengamatinya karena kelihatan sedikit aneh, dan tiba-tiba Hannibal langsung membiusnya. Sedangkan Sterling di sana baru tersadar. Ia memaksa keluar kamar meskipun nampak sedikit linglung dan rariut. Hal itu akibat cairan morfin yang disuntikkan ke tubuhnya. Kemudian ia menuruni tangga menuju ke suara yang sedang bercakap santai. Ternyata di sana ada Paul yang disuguhi hidangan mewah. Paul terduduk seperti sedang menunggu sesuatu.
Sementara di sampingnya Hannibal kelihatan sedang mengaduk sop. Dan lagi-lagi, di bawah pengaruh cairan morfin, Paul tak menyadari bahwa yang dimasak Hannibal itu adalah bagian dari tubuhnya. Bagi seorang psikopat yang kanibal itu memang tak seberapa, tapi bagi Sterling itu sangat menjijikan hingga ia merasa mual menyaksikannya. Apalagi ketika Hannibal berusaha membuka batok kepala Paul dan mengambil bagian otaknya, kemudian menyuapi si Paul dan si Paul memakannya. Meskipun belum sadar sepenuhnya, namun Sterling merasa tidak tahan atas kengerian itu. Ia mencoba mencelakai Dr. Hannibal dari belakang, namun usahanya itu gagal. Untungnya Hannibal yang jatuh hati terhadap Sterling tidak bermaksud melukainya. Namun di balik itu, Sterling tetap saja berniat menangkap Hannibal apapun caranya. Dan benar saja, kali ini sebuah borgol berhasil melingkar di pergelangan tangan keduanya. Tanpa berpikir panjang, Hannibal langsung mengambil pisau dan mengancamnya agar membuka borgol itu. Selang beberapa menit saja, regu polisi pun datang. Dan di seberang sana nampak kelihatan sebuah selebrasi kembang api dari seorang Hannibal yang telah berhasil kabur. Di akhir film tampak Hannibal berada di kursi pesawat sambil mengais tangan kirinya. Tangannya terpaksa dipotong hanya karena ia tak ingin kekasihnya terluka. Ini saya pikir si Hannibal memotong tangan si Sterling. Tapi ini edan bor kalau si Hannibal sampai memotong tangan Sterling, jadi kelihatan meureun seberapa kejamnya si Hannibal. Tapi ya agak sedikit kecewa sih kalau akhirnya Hannibal harus melerakakan dirinya untuk Sterling. Kesannya jadi gak sadis lagi gitu bor. Oke, dan di sana ada anak kecil yang menatap ke arah kotak makanan yang dibawanya. Si anak itu ternyata tertarik dengan hal baru dan anak itu pun mencicipinya. Dan film ini pun udahan bor. Oke bor, gue gak akan banyak bicara dalam film ini. Jika kita lihat si Hannibal, apakah dia akan ditangkap kembali? Menurut saya dia akan tetap dikejar dan menjadi buronan. Namun dia bukanlah seorang psikopat yang mudah untuk ditangkap. Ya jadi begitulah. Oke, klub sampai udah tiis ya. Jika kalian ada pendapat lain tentang film ini maupun pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dan wassalam.